Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 1 Maret 2022 dalam Pekan Biasa ke-8 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Luisa Valencia, Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus, bab 1, ayat 10 sampai dengan ayat 16. Saudara-saudaraku terkasih, para nabi telah menyelidiki dan meneliti keselamatan kalian. Mereka telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Mereka telah meneliti pula saat yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam diri mereka. Roh itu sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudahnya. Kepada para nabi itu telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, melainkan melayani kalian dengan segala sesuatu yang sekarang diberitakan kepada kalian dengan perantaraan mereka yang diutus oleh Roh Kudus Surgawi menyampaikan berita Injil kepada kalian. Dan pokok pewartaan itu ialah apa yang bahkan para malaikat pun ingin mengetahuinya. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan taruhlah harapanmu sepenuhnya pada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kalian pada waktu kalian belum beriman. Hendaklah kalian menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kalian itu kudus. Sebab ada tertulis, "Hendaklah kalian kudus, seperti Aku kudus adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan
bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 10 ayat 28 sampai dengan ayat 31. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Serahkanlah hidupmu pada Allah, maka terjaminlah engkau. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Bapak, Ibu, kaum muda dan remaja serta anak-anak yang terkasih. Salam damai dan sejahtera dalam Kristus. Mari sejenak kita renungkan pesan apa yang dapat kita ambil dari dua bacaan hari ini untuk kita jadikan pegangan hidup sebagai murid-murid Kristus. Dalam sejarah, Paus Yohanes Paulus II pernah mengalami upaya pembunuhan pada tanggal 13 Mei 1981 pada jam 17:17. Saat itu, Paus berada di dalam mobil kepausan untuk menyapa umat Katolik di halaman Basilika Santo Petrus, Vatikan. Tiba-tiba seorang pemuda asal Turki, Mehmet Ali Aka, menembak Paus dengan senjata semi-otomatis Browning High Power 9 mm. 4 peluru bersarang di tubuh Paus, 2 di usus besar dan 2 lagi di jari kiri dan lengannya. Puji Tuhan, Paus masih dapat diselamatkan dari upaya pembunuhan itu. 2 hari setelah Natal, 2 tahun kemudian, yaitu tanggal 27 Desember 1983, Paus mengunjungi penembaknya di penjara dan berkata, "Aku memaafkanmu, sahabat,
Aku mengampunimu. Bukan hanya mengampuni, beliau juga menyapanya dengan kata sahabat. Orang lain mungkin akan melakukan tuntutan hukuman terhadap pelaku pembunuhan itu. Tetapi Paus Yohanes Paulus II lebih mengambil sikap mengampuni orang yang pernah mencelakainya. Rasul Petrus pada bacaan pertama menyapa anggota gereja yang sedang memasuki masa periode penganiayaan yang semakin parah. Petrus mengajak mereka untuk percaya hanya kepada rahmat Allah agar bisa bertahan. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang ada di perantauan yang tidak disambut baik oleh masyarakat setempat. Sebagian lagi, mereka menjadi hamba dan diperlakukan semena-mena. Menghadapi kondisi seperti itu, Petrus bukannya menghibur mereka, melainkan justru meminta agar mereka tetap berbuat baik walau diperlakukan tidak adil. Petrus mengajak pembacanya untuk menunjukkan diri sebagai orang yang sungguh telah mengenal Yesus, yaitu sebagai murid-murid Yesus, yakni dengan menyiapkan akal budi, waspada, dan menaruh harapan hidup sepenuhnya kepada kasih karunia Allah. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, tidak menuruti hawa nafsu. Hendaklah menjadi kudus seperti Allah kudus adanya. Dalam bacaan Injil hari ini, kita dapatkan pesan bagaimana Yesus menanggapi pernyataan Petrus yang mewakili para murid yang lain. Pernyataan Petrus ini, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Hal ini menyiratkan sebuah pernyataan gugatan atas balasan, upah, kepuasan, ataupun kebahagiaan yang akan mereka peroleh ketika mereka sudah mengorbankan sesuatu. Yesus memberikan peneguhan kepada mereka. Orang hendaknya meletakkan seluruh hidup dan miliknya untuk melakukan kebaikan dan demi Allah. Kita pernah mendengar istilah ini, pro bono et pro Deo, demi kebaikan dan demi Tuhan. Yesus menyatakan bahwa ada upah kalau orang mau mengikutinya, dan upahnya itu berlimpah-limpah. Yesus mau menyatakan bahwa Allah sangat menghargai pengorbanan yang kita lakukan. Yesus sungguh mengasihi para murid-Nya. Dia tidak pernah mengabaikan orang-orang yang telah mengorbankan segala sesuatu demi mengikuti Dia. Bahkan Yesus mengatakan, Ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Allah akan membalas apa yang mereka korbankan dengan lipat ganda. Syaratnya adalah pemberian diri seutuhnya. Yang diberikan banyak akan mendapat lebih banyak lagi. Bukan hanya itu, Yesus juga menjanjikan bahwa pada akhir zaman mereka akan menerima hidup yang kekal. Janji Yesus itu menyiratkan bahwa apa yang mereka lakukan dengan sepenuh hati, Allah pasti akan membalasnya. Perbuatan pro bono dan pro Deo pasti akan memberikan kebahagiaan yang melimpah bagi mereka, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhir zaman. Bapak, Ibu,
Kaum muda dan remaja serta anak-anak yang terkasih, kita diundang untuk memberikan diri kepada Yesus melalui pelayanan-pelayanan kita. Entah itu di dalam masyarakat, di gereja, ataupun di tempat kerja. Melalui cara apapun dan dimanapun, kalau kita sungguh-sungguh memberikan diri, tenaga, waktu dengan sungguh-sungguh, kita tidak perlu khawatir. Pasti Allah akan memberikan balasannya. Balasannya seperti apa? Seperti ini, yaitu kita diberikan kesehatan, diberi makanan yang cukup, mendapatkan banyak teman, dan kebahagiaan dari pelayanan yang kita berikan itu. Kalau yang kita harapkan adalah keuntungan, uang, atau mungkin jabatan, hal itu mungkin saja tidak terpenuhi. Tetapi kebahagiaan, persaudaraan, damai sejahtera pasti akan diberikan oleh Tuhan. Karena itu, janganlah takut melayani Tuhan, karena Tuhan akan memberikan berkat-Nya bagi mereka yang mau mengikuti dan melayaninya. Mari kita mengambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan melalui cara kita masing-masing dan di tempat kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, berilah kami rahmat-Mu, agar kami mampu menyerahkan diri kami seutuhnya kepadamu untuk melayani-Mu lewat hidup dan karya-karya kami dimanapun kami berada. Bimbinglah kami agar mampu hidup sebagai anak-anak yang taat, tidak terjebak menuruti hawa nafsu yang menguasai hidup kami, dan mampu membangun hidup yang kudus seperti yang Engkau kehendaki. Doa permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin.